Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekanku semua, saudara tani di seluruh Nusantara. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan peragakan bagaimana cara memilih buah pepaya California yang layak untuk kita jadikan sebagai bibit. Di sini kita lihat, kita pilih dari batang yang sehat tentunya, yang bentuknya lonjong dan tidak terlalu besar. Di sini kita lihat buah ini sangat segar sekali dan sudah hampir matang di batang. Ini kita petik 1 hari yang lalu. Ini sangat layak untuk kita jadikan bibit. Tapi di sini kita juga akan peragakan bagaimana cara memilih biji yang layak tumbuh dan bisa berbuah ataupun yang betina. Karena di dalam buah California ini tidak semuanya bisa kita jadikan bibit. Bagaimana caranya kita memilih bibit yang betina ataupun yang nanti akan berbuah sehingga tidak hanya berkembang dan menjadi pepaya pejantan. Di sini akan kita bedakan adapun caranya. Ikuti terus video ini sampai dengan tuntas agar kita bisa paham dan bisa memilih buah ataupun bibit yang berkualitas untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita tanam. Inilah buah yang segar yang sangat layak untuk kita jadikan sebagai bibit. Di sini kita lihat bijinya dan kita lihat dagingnya nampak kemerahan, kuning kemerahan. Inilah salah satu ciri khas dari pepaya California. Dan kita lihat sekeliling dagingnya ini tampak segar sekali. Baiklah, segera kita ambil bijinya untuk kita jadikan bibit. Ini kita lihat sekali lagi rekanku semua. Inilah contoh buah pepaya yang sehat ataupun pepaya California yang sehat yang kita bisa jadikan sebagai bibit. Di sini satu kali lagi saya ingatkan bahwa pohon dari pepaya California ini yang sudah layak buahnya untuk kita jadikan bibit ialah sudah berusia minimal 1,5 tahun. Jadi inilah yang sudah layak kita buat sebagai bibit buahnya. Di sini kita lihat tampak biji dari pepaya ini baik sekali dan sehat sesuai dengan kondisi buahnya. Di sini, namun di sini rekanku semua, tidak semua dari biji ini bisa kita tanam sebagai bibit, karena di sini ada beberapa bagian yang tidak layak untuk kita tanam sebagai bibit. Karena apa? Walaupun dia nantinya akan tumbuh 100%, namun hasilnya pembuahan dari bibit ini kurang baik apabila kita ambil semuanya. Di sini akan kita bedakan bagaimana cara memilih biji dari buah pepaya ini yang sehat dan siap dijadikan bibit untuk kita tanam. Di sini kita sediakan air. Di sini kita masukkan ke dalam air dari bibit ini. Oke. Nanti setelah kita masukkan ke dalam air, kita akan melihat mana yang layak untuk kita jadikan sebagai bisa kita tanam ulang sebagai bibit. Kita akan bandingkan di sini. Setelah kita masukkan ke dalam air, lalu kita aduk dan kita tunggu sejenak sampai dengan airnya menjadi tenang. Di sini akan kita lihat nanti bagian mana bibit yang tidak bisa kita tanam sehingga tidak layak untuk kita jadikan sebagai bibit tanaman kita. Di sini sudah tampak sekali ada beberapa bagian dari pembibitan ataupun biji dari buah California ini yang terapung. Jadi yang terapung ini meskipun tumbuh ketika kita tanam, maka dia tidak akan maksimal untuk pembuahan. Bahkan inilah yang disebut biji pejantan. Jadi dia tidak akan menghasilkan buah. Ini harus kita buang dan kita ambil yang bagian yang tenggelam. Seperti ini kita saring, lalu kita pisahkan. Jadi rekanku semua, satu catatan bahwa tidak semua dari biji pepaya ini bisa kita jadikan bibit, karena ada beberapa bagian yaitu yang pejantan sehingga tidak bisa berbuah, ataupun dia berbuah tapi sedikit dan sehingga kita akan merugi bila kita tanam. Hasilnya pun tidak baik. Ini salah satunya contoh.
Di sini nampak sedikit sekali yang tidak layak untuk kita jadikan bibit. Ini karena berasal dari pepaya yang sehat. Kadang-kadang lebih dari 50% ini apabila pepaya ini tidak layak untuk ditanam, kadang-kadang dia tidak sesuai, sehingga hanya 50%-nya saja yang bisa kita tanam dan kita jadikan bibit. Tetapi di sini sedikit sekali yang tidak layak. Ini tergantung dari pepaya yang kita petik, berasal dari pohon yang tinggi ataupun sudah berusia 1,5 tahun minimal, dan buahnya sehat. Ini kita lihat di sini banyak sekali, sedikit sekali maksud saya, yang tidak layak untuk kita tanam dijadikan bibit. Ini adalah buah yang telah apabila kita tanam tidak akan menghasilkan buah karena buah pejantan. Jadi rekanku semua, kesimpulannya ialah kita pilih buah yang sehat dan bijinya kita ambil, lalu kita letakkan di dalam air seperti ini. Mana yang terapung ini harus kita buang karena adalah yang terapung tersebut biji pejantan. Semoga sedikit pengalaman ini, hasil pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe tulisan berwarna merah agar channel ini terus mampu berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus konten-konten selanjutnya. Kita akan berbagi tentang bagaimana budidaya ataupun penyemaian pepaya California. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.